Di kaki perbukitan Pasaman Barat, tanah Kapa telah menjadi saksi dari generasi yang menggantungkan hidup pada alam. Setiap cangkul yang menembus tanah adalah doa, dan setiap butir keringat adalah harapan. Namun, langit yang dulu tenang kini menyimpan ancaman. Awan kelabu mulai berkumpul, membawa badai yang siap menghancurkan mimpi para petani Kapa. Suara gemuruh datang dari kejauhan. Bukan hujan yang menerimi tanah, melainkan deru mesin-mesin perusahaan. Alat berat memasuki lahan pertanian, menggilas tanaman yang telah dirawat bertahun-tahun. Para petani hanya bisa menatap, tak percaya bahwa tanah yang telah mereka jaga kini dirampas atas nama perkebunan kelapa sawit. Kami telah berjuang bertahun-tahun, tapi mimpi kami hilang sekejap mata, dihancurkan oleh pihak perusahaan dan disaksikan oleh kepolisian. Kami dikriminalisasi sebanyak 11 orang karena kami memperjuangkan ruang hidup kami. Yang dulunya kami berladang jagung untuk menyekolahkan anak-anak kami, tapi sekarang kami menjadi buruh untuk membiayai sekolah anak-anak kami. Siapa yang akan melindungi mereka? Negara yang seharusnya hadir untuk rakyat justru menjadi perpanjangan tangan korporasi. Polisi yang seharusnya menjaga keamanan kini berubah menjadi alat penindas. Mereka datang bukan untuk mendengar jeritan petani, tetapi untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi. Ketika suara tak lagi didengar, kekerasan menjadi jawaban. Satu persatu petani ditangkap, diseret, dipukul, dituduh sebagai pelanggar hukum. Mereka yang berjuang untuk tanah mereka sendiri justru dianggap sebagai penjahat. Di saat sekarang ini, permasalahan konflik yang terjadi di Nagari Kapa, masyarakat Nagari Kapa yang berkonflik dengan perusahaan-perusahaan asing itu sangat melibatkan para kaum ibu. Namun di sini sangat kelihatan sekali bagaimana para perempuan itu harga dirinya sangat diinjak. Meski ancaman terus datang, semangat para petani tak padam. Mereka membangun posko perlawanan, tempat berteduh dan bercerita. Di sini, mereka berbagi cerita, menguatkan satu sama lain, dan menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur begitu saja. Harapan mereka kembali dihancurkan. Perusahaan dengan dukungan aparat datang dan meratakan posko perjuangan mereka. Dengan satu dorongan bulldozer, tempat berteduh mereka hilang. Tapi mereka tahu perjuangan tidak akan berhenti di sini. Hak atas hidup, hak atas tanah, dan hak atas ruang hidup merupakan hak asasi manusia. Hingga kami memandang dalam kasus yang terjadi di Kapa Pasaman Barat merupakan sebuah kegagalan negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. Apalagi dengan dalih pengamanan aset, sehingga harus mengorbankan, harus membuat sebuah dugaan tindak pidana yang itu akan menghambat proses-proses perjuangan masyarakat. Mereka tahu bahwa melawan korporasi dan negara bukan perkara mudah, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Solidaritas menjadi api yang terus menyala, membakar semangat untuk bertahan. Di atas tanah yang penuh air mata, harapan tetap tumbuh. Meski mereka terus ditekan, meski lahan mereka dirampas, perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Karena tanah ini bukan sekadar lahan, tetapi kehidupan yang harus mereka pertahankan untuk generasi mendatang. Mari kita bersolidaritas untuk perjuangan petani Kapa. Hentikan kriminalisasi terhadap mereka. Konflik yang terjadi di Nagari Kapa Pasaman Barat karena adanya ketimpangan penguasaan lahan antara perusahaan dengan rakyat petani. Perusahaan melakukan cara yang licik
dan didukung oleh aparat negara dalam penguasaan lahan tersebut, sehingga rakyat petani menderita di tanahnya sendiri. Kami, kolektif Tani Padi Yogyakarta, mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Nagari Kapa dalam pengembalian tanah garapan yang sudah menjadi hak mereka. Mari kawan-kawan organisasi perjuangan rakyat, mahasiswa, pejuang lingkungan, dan organisasi seni budaya untuk bersolidaritas mendukung perjuangan rakyat Nagari Kapa Pasaman Barat hingga mendapatkan keadilan atas kepemilikan tanah garapannya. Saya Muhammad Isnur, Ketua Umum Pengurus YLBHI. Setiap kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada bait, ada syair. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri menjadi pandu ibuku. Tanah dan air adalah darah, adalah ibu, adalah sumber penghidupan masyarakat, adalah kebudayaan yang menghasilkan kira-kira banyak hal dalam aspek kemasyarakatan. Dan dukungan dari kami, dari YLBHI, dari seluruh LBH Indonesia, dari seluruh pegiat hak asasi manusia kepada masyarakat Kapa di Pasaman Barat, Sumatera Barat yang sedang berkonflik, yang tanahnya dirampas, yang tanahnya kemudian belasan tahun dikuasai oleh perusahaan. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya perjuangan masyarakat Kapa untuk terus meraih tanahnya, mengembalikan kepada hak miliknya, dan menjaga tanah dan airnya untuk masa depan, untuk kehidupan, untuk anak dan cucu. Kami juga mendesak kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan konflik yang tak berkesudahan ini. Sudah sangat panjang, sudah sangat menderita masyarakat Kapa. Belasan tahun tanpa kejelasan dan dengan intimidasi, dengan kekerasan, dengan ancaman yang begitu intens. Enviamos un saludo de solidaridad a los compañeros campesinas y campesinos de Sumatra, donde una transnacional de palma aceitera está en ese momento realizando un despojo de manera violenta y hay varios compañeros y compañeras heridos. Los campesinos y campesinas de la Vía Campesina que estamos haciendo parte de esta delegación, enviamos un abrazo solidario y condenamos esas acciones de la transnacional que se encuentra allí presente. Kapa dan masyarakatnya punya hak konstitusional. Tugas negara adalah melindungi, bukan menyakiti. Seluruh institusi negara mestinya bertugas untuk melindungi masyarakat Kapa. Apapun yang terjadi, Kapa pasti melawan. Kami Serikat Petani Lampung Kota Baru dengan ini mendesak Polda Sumatera Barat dan Polres Pasaman Barat untuk mencabut proses hukum dan status tersangka untuk 11 petani Kapa yang memperjuangkan hak dan penghidupan mereka karena mereka adalah pejuang hak asasi manusia dan pejuang lingkungan hidup. Penetapan tersangka terhadap 11 petani Kapa merupakan sebuah bentuk kriminalisasi dan hinaan terhadap konstitusi yang telah menyatakan menjamin hak setiap warga negara. Kami P2LH Aceh hari ini memandang bahwasanya penetapan tersangka kepada 11 petani Kapa tersebut adalah sebuah kekeliruan yang tidak beregulasi pada hukum yang sesuai. Maka oleh sebab itu, kami mendesak Polda Sumatera Barat dan Polres Pasaman Barat untuk mencabut status tersangka kepada 11 petani yang membela ruang hidupnya, yang membela nasibnya sendiri. Saya Olan Sahayu dari Kanopi Hijau Indonesia mendesak Polda Sumatera Barat dan Polres Pasaman Barat untuk mencabut dan membatalkan status tersangka 11 orang petani Kapa yang sedang memperjuangkan ruang hidupnya. Stop kriminalisasi di Kapa.